Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Pak Ali. Jadi hari ini kita akan masih membahas mengenai konsep stoikiometri, tapi yang kedua ini kita akan bahas mengenai hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia ini sebenarnya dia terbagi menjadi dua bagian besar gitu ya. Ada yang berhubungan dengan massa, ya, ada yang berhubungan dengan volume gas. Nah, nanti yang berhubungan dengan massa ada yang dikenal dengan hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum kelipatan berganda. Untuk hukum yang berhubungan dengan volume gas ada hukum Gay-Lussac, gitu, hukum Avogadro, sama hukum gas ideal. Nah, kita mulai dulu. Yang pertama mengenai hukum kekekalan massa atau dikenal dengan hukum Lavoisier. Jadi bunyi hukumnya adalah pada reaksi kimia, jadi massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, gitu ya. Contohnya misalnya gini, ya. Misalnya saya punya reaksi nih antara gas hidrogen dengan gas oksigen, dia akan menghasilkan air. Nah, nanti kalau misalnya gas hidrogennya saya kasih 1 gram, ya, 1 gram, ya, kasih 1 gram, gas hidrogennya 1 gram, gas oksigennya 8 gram, maka massa air yang terbentuk akan 9 gram. Nah, jadi massa sebelum reaksi itu ini, ya, jadi gas hidrogen tambah gas oksigen itu sebelum reaksi, dan setelah reaksi itu adalah massa air, gitu ya. Jadi 1 ditambah 8 akan sama dengan 9. Begitu pula kalau misalkan gas hidrogennya 2 gram, ya, gas oksigennya 16 gram, maka massa air yang terbentuk akan menjadi 2 tambah 16, jadi berapa? 18 gram. Ya. Nah, begitu pula gas hidrogennya misalnya 4 gram, gitu ya. Nah, gas oksigennya 32 gram, maka air yang terbentuknya akan menjadi 36 gram. Nah, kalau misalkan saya punya percobaan kedua nih, ada gas karbon, ya. Saya reaksikan dengan gas oksigen, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida, ya. Nah, misalkan saya tambahkan nih gas karbonnya 3 gram, ya. Gas oksigennya misalkan 8 gram. Nah, nanti gas karbon dioksida yang terbentuk akan menjadi 3 ditambah 8, ya, jadi 11 gram. Begitu seterusnya ya. Misalkan ini 6, 16, ya, nanti ini 22, gitu ya. Ini 12, ini 32, ini 44. Jadi ini sederhana ya, tapi sangat penting sekali, gitu ya. Nah, untuk lebih mendalam lagi mengenai hukum kekekalan massa, saya sudah menuliskan ya beberapa hal penting dari hukum Lavoisier ya. Jadi ini maksudnya hukum Lavoisier ya. Ini salah nulis Lavoisier ya. Nah, yang pertama ya, jumlah massa zat yang berubah atau bereaksi menjadi produk sama dengan jumlah massa zat produk yang terbentuk. Ya, maksudnya gini. Misalnya ini gas hidrogen kan H2 ya. Ini ya reaksinya, jadi gas hidrogen ini 2H2 ditambah oksigen itu O2 menghasilkan 2H2O. Ya. Nah, jadi jumlah massa zat yang berubah. Jadi misalnya gini, jumlah zat massa yang berubah atau terbentuk, misalnya di sini massa hidrogen, ya, di dalam H2 itu akan sama dengan massa hidrogen dalam H2O. Ya. Begitu pula massa oksigen dalam O2 itu akan sama dengan massa oksigen dalam H2O, gitu ya, itu maksudnya. Nah, terus yang kedua, jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom sudah reaksi. Nah, maksudnya gini, jumlah atom-atom untuk sebelum reaksi, misalkan H2 ya, misalkan H, ya, jumlah atomnya berapa di sebelah sebelum reaksi? Sebelum reaksi berarti kan jumlah atom itu 2 dikali 2, gitu ya, jadi dikalikan antara koefisien dengan angka indeksnya gitu. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Nah, ini harus sama dengan jumlah atom sesudah reaksi. Nah, maka di sebelah kanan pun menjadi 2 kali 2, 4 ya, sama H-nya. Nah, begitu pula untuk oksigen. Ya, oksigen sebelum reaksi sebelah kiri berarti 2 gitu ya. Nah, sudah reaksi berarti 1 dikali 2. Ya, berarti 2 juga. Itu ya. Itu maksud dari pernyataan yang kedua. Nah, ini penting sekali gitu ya. Nah, yang ketiga ini sudah kita bahas sebelumnya gitu ya. Sehingga massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama gitu ya.
Nah, yang nomor 2 ini saya kasih sedikit berbeda warnanya ya, karena ini soal ini memang pernah keluar di soal SBMPTN ya, tahun 2000 berapa ya, 2005 ya. Nah, ini contohnya ya, kita lihat. Ini soal SPMB ya, 2005. Jadi di sini, persamaan reaksi berikut yang mengikuti hukum Lavoisier adalah, nah ini, jadi dikasih reaksi dari 1 sampai 4, manakah yang mengikuti hukum Lavoisier? Nah, di sini kan masanya tidak diketahui tuh. Nah, tapi dengan menggunakan pernyataan yang kedua ini kita ketahuan bahwa hukum Lavoisier itu akan berlaku jika jumlah atom-atom sebelum reaksi itu akan sama dengan jumlah atom-atom sudah reaksi. Nah, kita cek. Nah, misalkan yang pertama nih, kita cek ya. Nah, boleh dicek misalkan C-nya ya, atau H-nya gitu ya. Nah, ini harus sama sebelum reaksi dan sudah reaksi. Nah, kalau ini misalkan C-nya di sebelah kiri berapa tuh? 6 dikali 2 ya, berarti 12. Sebelah kanan C-nya juga sama ya, 1 dikali 12 berarti 12 ya. Oksigennya misalkan di sebelah kiri 15 kali 2 30. Oksigennya sebelah kanan di sini ada 6 dikali 1 ya. Jadi dari H2O oksigennya adalah 6 jumlah atomnya, sedangkan dari CO2 jumlah oksigennya 12 kali 2 24. Berarti 24 tambah 6 adalah 30. Berarti ini memenuhi hukum Lavoisier ya, yang pertama ini gitu ya. Terus yang kedua, kalau satu betul ya biasanya 3 betul ya. Jadi kita cek aja yang 1 atau 3. Jadi kalau ada pernyataan 1, 2, 3, 4 seperti ini, biasanya kalau 1 betul, 3 pasti betul. Nah, kita cek yang nomor 2 ya. Misalkan kita cek Si-nya sebelah kiri di sini 1, jumlah atomnya sebelah kanan juga 1, oksigen sebelah kirinya 2, sebelah kanan juga di sini 2, C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Maka nomor 2 juga jumlah atomnya sebelah kiri dan sebelah kanan sama, maka memenuhi hukum Lavoisier. Nah, untuk yang keempat, kita cek misalnya H-nya di sini ya, H-nya di sini 4 kali 2 ya, jadi 8 di sini ya, 4 kali 2 8. Dan sebelah kanan di sini H-nya 6 ya, 6. Di sini H-nya 2 kali 6 berarti 12. Nah, ini sama nggak? Ini nggak sama ya. Ini tidak sama. Nah, maka ini tidak memenuhi hukum Lavoisier. Maka kalau 1, 2, 3 nanti jawabannya A gitu ya. Oke. Baik, sekian saja video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai hukum kedua ya, yaitu mengenai hukum perbandingan tetap atau hukum Frost. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.